Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Zulfa. Di sini bertindak sebagai moderator, akan membantu jalannya presentasi kali ini dengan judul materi Diagnosis Dini Penyakit Anak dengan Program JES. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Irfan Permana, yang kedua ada Adrian Syahputra, yang ketiga ada Amar Fadilah Haidir, dan terakhir saya sendiri Agil Zulfa. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Amar Fadilah Haidir. Padanya dipersilahkan. Untuk materi yang pertama itu adalah cara unduh dan instalasi tools. Nah, eh, untuk mengunduh dan menginstal tools yang diperlukan seperti JS dan Eclipse, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama adalah cara mengunduh. Tools yang dapat diunduh yaitu Eclipse IDE dan JS. Yang pertama, download dulu Eclipse IDE-nya melalui tautan yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, download JES di alamat yang telah disediakan juga. Nah, nanti seperti pada gambar di slide-nya. Kemudian next. Kemudian yang kedua adalah cara instalasi tools-nya. Yang pertama, ekstrak file JES. Setelah mengunduh JES, ekstrak semua file dari folder JES 70B7 ke dalam folder Eclipse yang terdapat di dalam file JES yang telah diunduh. Kemudian yang kedua, salin semua file yang telah diekstrak dan tempelkan ke dalam folder Eclipse yang telah diunduh pada langkah pertama. Kemudian eh, untuk mengecek instalasinya, buka file eclipse.exe, kemudian jika instalasi berhasil, Anda akan melihat logo JES pada menu Help, kemudian About Eclipse. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat menginstal dan mempersiapkan lingkungan kerja untuk menggunakan JES dalam pengembangan aplikasi berbasis aturan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Adrian. Materi selanjutnya yaitu pengenalan pengenalan lingkungan kerja. Nah, pertama apa itu Eclipse? Eclipse itu Integrated Development Environment atau IDE yang sangat populer terutama untuk pengembangan aplikasi berbasis Java. Salah satu fitur menarik dari Eclipse adalah dukungannya terhadap plugin termasuk JS Developers Environment JSDE yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman JS. Itu Eclipse, sedangkan JS itu Java Expert System Cell atau yang artinya sebuah platform yang dirancang untuk mengembangkan sistem pakar berbasis aturan ditulis sepenuhnya dalam bahasa pemrograman Java. Next. Implementasi JAS itu ada sebagai sistem diagnosis medis, analisis infrastruktur, sistem rekomendasi berbasis website. Ada juga contohnya dalam konteks diagnosis medis itu JAS digunakan untuk mengembangkan sistem yang membantu dokter dalam menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Irfan Permana. Baik, untuk selanjutnya yaitu persoalan studi kasus. Next, studi kasus yang kami angkat adalah membuat alat bantu diagnosis penyakit pada anak. Anak-anak sangat rentan terhadap kuman dan penyakit genetik. Ketidakpastian mengenai gejala penyakit sering membuat orang tua khawatir, sehingga cenderung meminta diagnosis dari dokter. Untuk mencegah kondisi yang lebih serius,
Namun keterbatasan waktu praktik dan antrian panjang di klinik menjadi masalah. Untuk mengatasi hal ini, kami membuat sistem yang berfungsi sebagai alat bantu diagnosis penyakit pada anak. Sistem ini akan memberikan hasil diagnosa berdasarkan pertanyaan terkait gejala yang dialami oleh anak. Dengan demikian, orang tua dapat melakukan penanganan lebih awal dan memahami jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Next. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Solusi penyelesaian kasus dinotasikan pada graf di samping ini. Graf ini menggambarkan sistem diagnosis penyakit pada anak yang alurnya adalah setiap node mewakili pertanyaan tentang gejala yang ditanyakan kepada pengguna, dengan jawaban yang mengarah kepada node selanjutnya hingga mencapai diagnosis akhir. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Agil Julpa. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini ada implementasi studi kasus tersebut menggunakan JES. Baik, di sini saya mencoba menjelaskan kode yang telah kami buat. Yang pertama itu ada printout T di sini sebagai output yang berisi ucapan selamat datang. Selanjutnya ada default inisialisasi untuk membaca data-data pada file diagnosis.dat. Selanjutnya ada default pertanyaan not keputusan yang berisi tentang pertanyaan tentang gejala-gejala yang dialami yang mungkin oleh anak. Selanjutnya, default jawaban salah di sini berfungsi untuk ketika user menjawab dengan jawaban selain ya atau tidak, maka output yang keluar adalah ini, masukan tidak valid. Selanjutnya, ada default hasil untuk cabang ya, di mana jika user menjawab ya akan mengeksekusi kode berikut, dan jika tidak akan mengeksekusi kode di bawahnya. Selanjutnya ada default jika not dicapai. Ini berfungsi untuk hasil diagnosis akhir. Selanjutnya default tanya sifat gejala. Ketika diagnosis akhir telah diberikan, maka user akan ditanya gejala-gejala lain yang mungkin ada pada anak tersebut. Default ini berfungsi untuk menanyakan hal tersebut. Selanjutnya ada default tanya coba lagi untuk menanyakan apakah user ingin mencoba programnya atau tidak. Jika dijawabnya akan mengeksekusi kode ini, dan jika tidak akan mengeksekusi kode tidak. Dan mengucapkan terima kasih sudah menggunakan sistem ini. Dan file diagnose.dat berisi pertanyaan-pertanyaan gejala yang mungkin dialami oleh anak beserta jawaban diagnosis akhirnya. Baik, langsung saja kita coba jalankan. Sini akan keluar output selamat datang di sistem cerdas diagnosis penyakit anak. Dan hal pertama yang ditanyakan, apakah anak merasakan demam? Misal kita jawab ya, terus apakah hidung tersumbat? Misalkan dijawab tidak. Kelelahan, misal kita jawab tidak lagi. Misal kita jawab ya, maka akan keluar hasil diagnosis anak menderita penyakit sesuai gejala yang ditanyakan tadi. Dan akan ditanyakan lagi, apa gejala lain yang terkait dengan penyakit ISK tersebut? Misal kita jawab, wow.
Nah, akan keluar gejala-gejala lain dari penyakit ISK yang mungkin adalah mual. Dan akan ditanya sekali lagi apa ya? Ingin mencoba lagi atau tidak? Kita tidak saja. Dan hasil output terakhirnya adalah ucapan terima kasih dan hasil diagnosis akhirnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.